Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik, dan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan Kombel Busra 3 yang bertempat di SDN Batu Rahmat 2 dalam keadaan sehat. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan bagi umat Islam. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang telah bersedia hadir dalam lembaga kami. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Batu Rahmat 2, Bapak Haji Wahyudi SPG. Yang kami hormati Bapak Ketua Kombel Busra 3, Bapak Sampat Ali Mustafa SPG, dan seluruh dewan guru fase A kelas 1, 2, guru PAI dan PJOK. Adapun susunan acara pagi hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Intan, 3. Sambutan, 4. Doa dan penutup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Intan. Peserta dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ketua Kombel Busra 3
SDN Watu Kelapa II, yang terhormat rekan-rekan guru Serguslah 3, kelas 1, 2, dan guru olahraga maupun guru PAI. Ini yang diundang. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita bisa berkumpul di SDN Watu Kelapa II dengan keadaan sehat dan sehat. Yang kedua tadinya dalam kesadaran kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi rahmatnya kepada kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saya sebagai kepala SDN Watu Kelapa II berterima kasih sekali kepada rekan-rekan guru Serguslah 3 yang telah memberi kesempatan menyempatkan diri bisa hadir di SDN Watu Kelapa II. Ini adalah keadaan SDN Watu Kelapa II. Waktunya hadir dan kemarin panas sekali di sini. Ya alhamdulillah acara kegiatan seperti ini ada hujannya, bisa membawa berkah untuk usaha kita. Saya berterima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini, memberi manfaat kepada kita semua sebagai guru atau peserta pendidikan bisa memberi dan menerima segala ilmu yang kita miliki. Itulah manfaat dari apabila kita mengadakan kegiatan seperti ini, kelompok-kelompok yang berbeda, kumpul-kumpul yang bisa memberikan manfaat pada kita semua sebagai guru. Selanjutnya saya sangat berterima kasih dan minta tolong kepada guru-guru yang lebih muda ini, dikembangkan apa bakat dan minatnya itu. Sekarang itu adalah kata-kata IT apa itu? Ya, saya sendiri ada tahu adalah praktek kan. Mohon maaf, memang mulai dulu saya jadi guru tak bukan seperti itu. Ya, waktu saya nikah juga saya pakaian jasa, pakai jasa. Karena apa? Karena saya daftar kepala sekolah itu yang terakhir pakai ujian, pakai diklat. Kalau sekarang enggak, pakai guru bergerak. Makanya saya menghimbau kepada guru di Watu Kelapa ini yang muda-muda monggo ikut guru bergerak, biar nambah ilmu, nambah pengalaman. Makanya saya sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini. Monggo kita lanjut, dan yang muda-muda ini monggo bakat dan minatnya itu ditingkatkan. Ya, itu saja yang saya utarakan, saya sampaikan kepada saya sebagai kepala sekolah SDN Watu Kelapa II. Berterima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan akan dilanjutkan oleh Ketua Bisra Bapak Sakap Ali Saudara SPD. Kepadanya dulu.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Bapak 2, yang saya hormati pengurus Kombel, pengurus KKD, Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada hari ini yang sangat berbahagia. Mari pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini dengan suasana yang sangat menguntungkan bagi kita karena sejuk sekali di SD Watu Prapat 2 ini kita dapat kesehatan. Salawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang semuanya kita mengetahui bahwasanya nanti kita akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Amin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali atas undangan dari kegiatan, salah satu kegiatan dari KKD, di antaranya adalah Kombel yang kesekian kalinya telah melaksanakan daripada kegiatan berupa webinar yang dilaksanakan secara offline maupun online, dan sekarang kita melaksanakan dengan cara offline. Alhamdulillah dari peserta Busra 3 yang hadir pada kesempatan hari ini sudah semuanya hadir. Terima kasih atas partisipasinya, atas semangatnya meluangkan waktu di mana mengganggu Bapak Ibu semuanya di lembaganya masing-masing untuk memberikan support, semangat dan mengisi daripada kegiatan yang diadakan di Busra 3. Tentunya kegiatan-kegiatan semacam ini sangat diharapkan dari kita semuanya. Yang pertama, tidak hanya kita memburu sertifikat, tetapi yang paling penting bagi kita adalah menambah wawasan dan pengetahuan yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber, yaitu tentang cara membuat modul ajar, kemudian ada praktik baik dan sebagainya. Mohon perhatiannya Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti dari awal hingga akhir. Jangan sampai nanti pulang dari sini hanya dapat mengharapkan sertifikat, tetapi yang paling penting adalah mendapat tambahan ilmu bagi kita semuanya, ya, khususnya di Busra 3. Mudah-mudahan Busra 3 semakin maju, semakin bersaing dengan busra-busra yang lain dalam hal bersaing secara positif. Kami mewakili pengurus dari Busra 3 ya sangat antusias sekali untuk mengikuti daripada kegiatan yang dilaksanakan oleh Busra 3. Terutamanya Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya, mohon partisipasinya dimanapun kegiatan tersebut kita ikuti. Monggo ada undangan kita dengan secara ikhlas untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, sehingga apa yang kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Busra 3 nantinya akan mendapatkan manfaat dan barokah bagi kita semuanya sebagai insan pendidikan. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Bisa nanti dimulai dengan bacaan bismillah untuk membuka kegiatan webinar tentang pembuatan modul ajar yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber Bapak Sutrisno SPD. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
إنك سميع عليم وتحب القول فاحفظ وعلى صالح تقبل ورزقا حلالا وختمنا بالحسن والخاتمة وختمنا بالخاتمة السعادة وجعلنا وعلمنا وذريتنا وقرابتنا الخير وجعلنا وإياكم من الشر والضر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا سيدنا بأسرار الفاتحة. Selanjutnya kami serahkan acara ini kepada Bapak Siti Selamat Siti. Selanjutnya kasih kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Putra II, hormati Bapak Ketua Komhel atau KKG, mungkin kami bisa juga hormati juga pada Bapak Zainul Baik Kubra, saya hormati Bapak Ibu Guru KSA Kelas 2 sewilayah Pusat. Mungkin sebelum kami menjelaskan materi, nanti kami akan memberikan suatu paparan tentang modul. Sebelumnya kita kenal dan kita menceritakan profil saya. Dulu saya mengajar di SD sini mulai tahun 2003, dari proses guru langsung sampai menjadi NS di UTS Batu Prakasa. Tahun 2003. Sebelum Masehi, Pak. Sebelumnya kita membahas masalah modul ajar kurikulum merdeka ini, saya juga langkah baiknya kita tahu sejarah dulu tentang modul ajar. Yang saya temui dan saya jumpai selama saya pendidikan, pertama saya mengenal satuan pelajaran. Zaman itu mungkin DPP apa. Memang di Indonesia itu masalah kurikulum kan memang sebentar berubah. Saya pernah menemui kurikulum DPP, MPP, dan yang terakhir pada kesempatan ini masalah modul ajar. Ini memang wujud dari modulnya Umar, kurikulum merdeka. Ini mungkin saya juga kayaknya ada update lagi, mungkin berapa hari lagi ada istilah kurikulum nasional itu. Mungkin nanti modulnya ganti lagi apa namanya. Tapi saya ikuti aja, memang mengikuti prosedur yang ada dari ketentuan kementerian. Ini dulu. Untuk modul ajar sendiri memang sebagai merupakan suatu dokumen alat ajar yang sangat dibutuhkan di lembaga masing-masing, baik di SD masing-masing masalah modul ajar ini memang sangat penting. Bukan apa? Karena saudara kita dalam menghadapi di dalam kelas, dari modul ajar ini banyak sekali apa referensi yang ada di PFM itu saya lihat. Rubrik-rubriknya mengambil dari modul itu. Jadi kita diharapkan nanti dalam proses pembuatan modul ajar, kita memang wajib modul ajar kita bikin atau dibuat sebagus-bagus mungkin. Karena di sana, jadi pengertian dari modul ajar itu suatu dokumen atau alat ajar yang di dalamnya berisi nanti ada informasi umum mulai identitas, langkah-langkah sampai asesmen yang terakhir. Begini Bu, selama saya baru lulus juga dari proses pembelajaran CPG kemarin di Unikama, membahas masalah modul ajar. Jadi ilmu yang sekarang di modul ajar memang sangat ditentukan masing-masing individu. Untuk pengambilan di istilahnya di
tujuan dan apa, baik KTP, CP maupun TP-nya itu memang sudah ada. Tinggal kita mengembangkan tujuan indikatornya masing-masing. Tujuan indikator masing-masing ini tergantung nanti kebutuhan kelasnya berapa apa. Tapi terlebih pentingnya dalam menguasai modul ajar kita memang harus tahu kondisi kelas kita. Kita mendiagnostik anak didik kita dari tingkat kemampuan. Contoh 10 orang ini ada yang mampu ini ada kemarin ini memang harus kita pelajari. Selama pengalaman saya kemarin baik mungkin atau apa di pembelajaran, kita menerapkan penulisan modul ajar saya itu memang ada tahapannya. Kalau yang terbaru kalau dulu kan ada persepsi, tapi sekarang ada istilah pemantik apa. Untuk masing-masing di kelas, sebelum kita mengajar biasanya begini Bu, hasilnya apa, kelemahan apa yang saya ajarkan untuk anak didik. Jadi kita harus tahu juga dan mestikannya apakah yang saya sampaikan kepada anak itu sampai atau tidak sampai, itu yang terpenting. Contoh di kelas 1 Bu, kelas 1 saya kan di SD pertama. Kalau untuk SD saya pengalaman menyebutkan muridnya tidak sama, ada yang dari TK, ada yang mampu membaca atau ada yang tidak mampu membaca. Terus bagaimana konsep kita sebagai guru? Kita harus mempelajari anak-anak itu. Bagaimana caranya istilahnya. Takutnya karena ada walaupun gurunya bilang begini anaknya dalam mendengarkan, itu termasuk suatu karakteristik anak. Jadi kita pintar-pintarnya nanti dalam memberikan di modul ajar itu yang terpenting model pembelajarannya. Kalau masalah model pembelajaran itu banyak biasanya, tapi yang terkenal biasanya PBL, PBJL, apa. Untuk anak sekarang saya rasa kalau gurunya ceramah saja kemungkinan. Tapi dengan perkembangan IT, mungkin Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya kemarin itu, saya menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran itu sangat baik, kan anak-anak terluar di sini, apalagi gambarnya begini. Anak itu ada istilah hatinya, ada suasana senang. Suasana senang, memperhatikan di video pembelajaran itu. Saya coba kemarin ramai itu kan, saya mengenalkan dulu ada gambar kuda kan macam-macam. Jadi intinya untuk kelas 1 yang terpenting urusan membaca. Membaca itu memang anak-anak harus huruf hafal A-Z. Itu kuncinya A-Z. Kalau tak hafal itu tidak bisa membaca. Dari aset kemarin saya coba dari hatimu, ambil ini benda. Saya tanya, benda ini apa namanya? Dari nama itu bisa kita pilih-pilih ada huruf B apa. Sesudah huruf hafal, kemudian suku, suka tapi digandeng atau digabung nanti menjadi apa saja. Otomatis untuk ya memang ada salah satu anak walaupun diri tidak bisa kata sampai kelas 5 baru bisa membaca. Itu mungkin dari istilah keadaan kondisi anak memang ada yang normal, ada yang memang berkebutuhan khusus untuk masalah. Nah, ini konsep modul ajar. Modul ajar adalah jumlah alat masyarakat media metode petunjuk dan pedoman yang dirancang sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan generasi dan alur tujuan pelajaran yang dikembangkan dari CP dengan profil Pancasila sebagai sasaran. Jadi diharapkan untuk yang umur ini memang P5 itu dimasukkan supaya memang berlaksana kepada. Ternyata kalau dulu sebenarnya ada pelajaran P4, P5, P4 itu lebih baik sebenarnya. 3 modul aja disesuaikan dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa saja yang akan dipelajari. Tujuan pelajaran berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi modul ajar itu disusun harus berkesinambungan. Untuk fase atau tahap perkembangan peserta didik, untuk kelas 1 Bapak, kita pakai PBL. Kan di PBL itu banyak, di PBL itu intinya begini.
ada kemampuan anak berkompetensi, anak bisa berani, bisa merdeka untuk menyuarakan sesuatu di DPR. Terus katanya, tujuan pengembangan belajar mengembang perangkat ajar yang mampu mendidik dalam melaksanakan belajar. Pendidik memiliki kemerdekaan untuk dengan adanya aturan yang telah itu para pendidik memiliki kemerdekaan untuk memilih apa mengmodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan belajar dengan reaksi. Jadi tidak mungkin sama nanti penyusunannya SD sumberannya dengan karakteristik anaknya dengan SD. Berikutnya menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Terus Pak, kriteria modul ajar yang baik, kriteria yang harus dimiliki modul ajar adalah esensial, adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Menarik adalah bermakna dan menantang. Menunjukkan minat belajar dan keterlibatan secara aktif dalam pembelajaran. Relevan kontekstual adalah berhubungan dengan pengetahuan yang layak dimiliki sempurna dan sesuai dengan konteks waktu dan peserta didik berada. Berikutnya berkesinambungan adalah keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Berikutnya, apa saja komponen yang ada dalam modul ajar? Satu, komponen modul ajar adalah dalam penyusunan modul ajar dan untuk kesiapan pembelajaran. Dua, komponen belajar tidak baku bisa menyesuaikan mata pelajaran sekunder. Sebagai guru atau penyedia modul ajar, tentunya Bapak Ibu tahu tentang kebutuhan apa yang dibutuhkan peserta didik dalam proses belajar. Tapi masalah modul belajar ini Bapak Ibu sifatnya wajib atau tidak, tapi saya buka di brosur itu ada memang katanya tidak wajib. Karena apa? Modul sudah disediakan dari kementerian. Terus tapi tidak menentukan untuk masing-masing guru kalau memang mampu membuat modul ajar sendiri atau RPP yang mutilas itu tidak apa-apa. Jadi dua penafsiran tadi itu saya baca-baca. Jadi berikutnya komponen modul ajar ada 3 bagian. Jadi informasi umum itu satu-satu identitas modul. Informasi dalam ajar terdiri dari nama penyusun, institusi, jenjang, kelas, di identitas, alokasi waktu. Terus kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang berdiri siswa sebelum pelajari topik tertentu. Nah, 2 profil pelajar Pancasila, profil adalah tujuan akhir dari suatu kegiatan pelajaran yang berkaitan dengan karakter peserta didik. 6, dimensi profil Pancasila saling berkaitan dan integrasi dalam seluruh mata pelajaran. Hal ini terlihat dengan jelas dalam analisis pelajaran pedagogi dan memori serta asesmen serta mata pelajaran memiliki unsur profil Pancasila. Itu sudah tahu kan tentang profil Pancasila, baik prinsip BPK tentang macam-macamnya itu. Sarana atau sabra atau fasilitas bahan yang dibutuhkan untuk menjaga pelajaran kita dengan tetap menyelesaikan tujuan dan kebutuhan peserta didik. Target peserta didik ada 3 kelompok, 1 didik reguler, digital, peserta didik yang sudah dilakukan, peserta didik dengan pencapaian ini. Kalau peserta didik biasanya kalau memberikan kalimat yang hot apa yang 1.6. Nah, ini untuk 1.6 adalah modal kerangka pelajaran yang berikan gambaran sistematis pelaksanaan pelajaran baik baku, luring dan sebagainya. Berikutnya komponen ini. Tujuan pelajaran harus mencermin hal-hal penting dalam pelajaran harus diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dan kelemahan. Tujuan belajar bisa berbagai bentuk mulai dari pengetahuan fakta, informasi prosedural, konseptual, pikiran, keterampilan serta strategi komunikasi. Jadi untuk menentukan tujuannya, Bapak Ibu kan kita ambil dari apa sih atau apa itu kan istilahnya kita murid siswa dapat begini kan kita harus berdasarkan apa taksonomi yang ada istilahnya itu kan macam-macam itu seperti itu bisa nanti. Iya. Jadi kan masing-masing. Nah, untuk berikutnya pemahaman bermakna. Bermakna itu misalnya gini. Jadi saya sadarkan pada murid pada semua itu. Dampak akhirnya, disiplin. Akhirnya anak-anak biasa nakal akhirnya disiplin. Berikutnya, pertanyaan pemantik. Pemantik bertujuan untuk bagi siswa dan paham pernah sesuai dengan tujuan belajar. Pertanyaan bagi guru untuk menentukan pikiran kritis dan peserta didik.
Kalau zaman dulu kan istilah ada persepsi atau apa mengirim opini anak didik atau siswa itu, oh cerita ini, oh pak wujudnya mama apa pasar atau menjual itu seperti itu. Kegiatan pelajaran ini dalam bentuk langkah konkret dan sepakat opsi belajar tadi dalam langkah menyelesaikan dan juga semua langkah kegiatan itu secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang dibuat dalam 3 tahap, yaitu pendapat, isi, dan penutup berbasis metode belajar aktif. Kasus kemarin atau formatif sebenarnya digunakan untuk percapaian pelajaran. Kita juga harus ditentukan dan jelas sesuai dengan pelajaran. Ada 3 asesmen sebelum diagnostik, apa itu formatif dan sumatif itu merupakan suatu asesmen daripada modul ajar. Itu asesmen sikap profil manusia, penilaian teman sebaya. Performa, presentasi dalam karya tertulis. Jadi nanti Bapak Ibu dalam pembuatan di LKPD atau apa format penilaian kita akan lihat kita punya. Ada di sana ada penilaian sikap, kognitif dan lain sebagainya. Terus berikutnya pengayaan dan remedial sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Masalah pengayaan itu bagi anak yang sudah memenuhi target kita pengayaan, yang kurang kita remedi. Berikutnya Pak Ibu. Nah, untuk tampilannya lembar kerja peserta didik, lembar ini tujuan peserta didik. Berikutnya bahan bacaan guru itu dari literasi yang dibutuhkan dalam modul ajar itu, glosario dan istilah ada kata-kata juga alfabetikal dan sebagainya. Data pusaka merupakan referensi dari literasi itu. Yang perhatikan untuk Bapak Ibu sekalian dalam menggunakan, memang aturannya gini, dalam membuka pembelajaran di dalam suatu kelas mungkin ada urut-urutan. Untuk yang dengar ini kan memang wajib menyanyikan lagu Indonesia, lagu-lagu nasional. Baik, apa yang pokok lagu nasional itu wajib. Untuk masalah lagu wajib seperti tadi juga lagu nasional pertemuan. Memang kalau memang ada aturan juga harus bagaimana kalau menyanyikan lagu nasional itu tidak boleh kita kan memang ada undang-undangnya juga itu. Harus seperti sikapnya. Pokoknya ada yang kilometer itu sebenarnya tak boleh, itu memang ada lagu kan karena lagu nasional. Kesimpulan, keberhasilan dan suksesan dalam kegiatan dan belajar terletak pada bagaimana pemahaman dan kesadaran guru dalam mengajar serta bagaimana peserta didik juga bisa memahami pengajaran yang disampaikan itu. Jadi pelaksanaan modul ajar itu bagus semua, tapi di lapangan gini. Kalau di kelas sudah tersedia seperti layar macam-macam, memang yang menentukan dalam apa yang mendukung dalam pelaksanaan modul ajar itu memang sangat dibutuhkan. Harus ada wifi, ada itu, ada semua enak. Guru ya enak daripada kita setelkan video ini, tapi tekniknya macam-macam, ada yang sekitar apa macam-macam. Itu hanya sedikit dari apa yang saya ketahui, apa yang saya pernah lakukan, Bu, karena kita masih mengikuti moto dari Nusa 3 itu, walaupun saya tetap belajar, walaupun kita ngajar dulu. Untuk saya sebenarnya ini tadi itu malah diragukan sama teman-teman. Iso apa yang berangkat, apa yang sengaja mulai dulu itu saya coba, tapi tak bikinkan PowerPoint-nya. Sebenarnya gini Bu, saya itu tidak bisa, tapi teorinya bisa. Saya juga pernah lulusan di UM, saya lulus juga komputer di pakaian. Cuma saya ada agak malasnya, agak belajar. Saya coba Pak Firman Allah dari situ. Ternyata saya buka dari komunitas itu banyak Bu, daripada bingung-bingung cari sertifikat buka komunitas itu. Sekarang ada 5 yang berlangsung laksanakan. Tapi memang ada ujung-ujungnya apa? Oh screenshot ini, oh bayar ini. Tapi seiklahnya kan udah enak Bu. Seperti tadi ada yang dari tak salah bukan itu sudah masuk. Saya ikuti tadi itu ada. Tapi saya suruh screenshot tapi YouTube-nya saya tunjukkan. Terus saya
bayar sih kelasnya. Tapi saya pakai resi mama saya 10.000 dan lihat itu langsung dapat. Oh ternyata yang mudah juga daripada kita. Kan kalau yang masuk di PTN pembinaannya itu memang seperti itu. Itulah Bu, apa yang saya terangkan nanti kita bisa sharing dan aku dapat sama Bapak Ibu sekalian. Jika nanti ada yang lebih paham masalah ini nanti kita bisa bahas bersama dalam proses. Jadi modul ajar itu sangat dibutuhkan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Kris. Mungkin agar kita tidak istilahnya itu lebih produktif dalam menjalankan open hari ini, dan mungkin selanjutnya kita bisa buka dengan sesi tanya jawab, kita sharing bersama. Itu Pak Kris. Boleh monggo Bapak Ibu, mungkin di kelas 1 dan 2 mungkin ada permasalahan. Insya Allah nanti kalau seumpamanya saya siap bisa membantu menjawab, bisa saya bantu. Kalau seumpamanya saya mampu menjawabnya. Mungkin dari Bapak Ibu, silakan. Monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kita sharing. Kita belajar bersama-sama. Monggo. Kalau tak saya tanya dulu Pak ya. Mungkin biar ada pematiknya. Cek 1, 2, 3. Jadi gini Bapak Ibu, kamu kan maaf sebelumnya. Permasalahan ini ditujukan juga dan mungkin ada kaitannya dengan guru kelas. Ini begini Pak Kris, permasalahan saya pribadi. Kita tahu bahwasanya di guru-guru merdeka kita sudah dan harus mencapai yang namanya tujuan pembelajaran, kan seperti itu. Tadi dari paparan dari Pak Kris tadi sudah disebutkan adanya asesmen. Nah, ketika di sekolah kita itu ada beberapa anak yang karakteristiknya berbeda, menurut saya ada yang mungkin kognitifnya taraf rendah, dan mungkin ada anak yang disabilitas itu ada. Nah, sebenarnya dalam pembuatan modul ajar ini kita itu fleksibel sesuai kemampuan guru terutamanya. Nah di sini kalau dari sesi pemahamannya Bapak Ibu dan Pak Kris, nah sebenarnya kita lebih tepatnya harus menggunakan asesmen yang seperti apa? Aku dan selamat datang Ibu. Pulang aja nih. Pulang aja nih. Begini, saya memang ada suatu yang bilang bagi anak didik. Tadi saya paparkan dan saya alami di kelas saya memang tidak ada yang berguna khusus. Jadi begini, sebenarnya untuk yang berguna khusus itu begini. Memang di lembaga pendidikan itu memang harus ada sekolah istilahnya luar biasa, istilah SDLB. Sebenarnya kalau SDLB seperti ini Pak, kalau secara harusnya dimasukkan ke SDLB, karena memang untuk guru-guru apa yang berhubungan dengan yang berguna khusus, baik tunagrahita apa, saya belum mampu juga nanti memberikan bagaimana cara mengajar anak yang berguna khusus itu. Saya yang kalau mungkin di kelas saya itu tidak ada Pak. Jadi memang asesmen dalam mustikana itu memang sangat penting. Yang kita pakai kalau tengah-tengah itu kan formatif, kalau akhir itu semakin asesmen itu yang ada. Jadi untuk formatnya, ya itu saya belum bisa juga untuk bagaimana cara mengajar anak yang berkebutuhan khusus, baik tunagrahita macam-macam tuna A, B, dungu itu bagaimana caranya. Mungkin andaikan saya punya murid yang seperti itu, saya juga buka nanti cari referensi bagaimana caranya mengajar itu. Itulah kita Pak dengan
manfaatnya kita pertemuan seperti ini, kita sharing bagaimana caranya untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus. Karena kebutuhan khusus itu macam-macam, ada yang beragama macam-macam, ada yang media berbeda. Bagaimana caranya nanti kita bisa, itu mungkin kita belum begitu paham untuk yang berkebutuhan khusus. Mungkin ada dari teman-teman yang kita walaupun kita belajar, walau kita sedang ada monggo mungkin dari ada referensi, mungkin dari lingkungan. Saya sambil duduk mawar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Tris karena sudah bersedia menjadi narasumber. Bukan ditodong, tapi sudah lama diberitahukan, dan Bapak Ibu guru yang lain juga mohon dipersiapkan diri siap-siap untuk menjadi narasumber selanjutnya. Pak Tris, tadi kalau tentang berkebutuhan khusus, dulu saya juga pikirnya berkebutuhan khusus itu hanya tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, hanya seperti itu. Ternyata setelah belajar dan belajar, berkebutuhan khusus itu tidak hanya itu, bukan hanya yang di bawah saja, yang di atas melebihi itu juga termasuk berkebutuhan khusus. Nah, kalau yang dimaksud Pak J, asesmen apa yang bisa digunakan untuk anak yang berkebutuhan khusus, kan kondisinya berbeda-beda. Untuk anak fase A, kelas 1, kelas 2 mungkin bisa dibedakan medianya atau jenis asesmennya bisa, atau caranya bisa secara lesan atau secara tertulis atau secara motoriknya, itu kan asesmennya bisa berbeda menyesuaikan dengan kondisi anak-anak begitu. Itu saja Pak Sis. Jadi itulah yang diterangkan dengan Bu Nani. Jadi kalau bagi anak yang berkebutuhan khusus itu jenius atau apa gitu ya. Mungkin pertanyaannya sifatnya hot apa itu? Pertanyaan yang tingkat tinggi. Kalau anak-anak seperti itu beri pertanyaan, malah jadi guru tahu juga lah, tahu depan juga guru deh. Itu mungkin salah satu contohnya. Bagi yang kita seperti itu, jadi guru. Itu mungkin keadaan di kelas seperti itu. Itu mungkin yang lain mungkin ada lagi masalah. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin ingin menambahkan sedikit tadi yang disampaikan kembali sangat betul. Ya, kami juga akan menambahkan juga. Ini sebenarnya hubungannya dengan kemarin yang kita laksanakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemarin kita sudah melaksanakan itu di Subraya 4. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwasanya untuk memberikan asesmen kepada anak yang memang berkebutuhan khusus, nah itu sebenarnya sudah dipaparkan Bu Nani tadi. Cuma kami menambahkan di sini, ya ini sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau anak bisa ada yang berkebutuhan khusus, itu diberikan pendekatan yang lebih khusus bagi anak tersebut. Misalnya anak tersebut mengalami gangguan pendengaran misalnya, sehingga tidak mungkinlah kita memberikan asesmen dengan cara verbal. Jadi kita menggunakan dengan cara yang sekiranya anak yang berkebutuhan khusus tadi dapat memahami apa yang Pak Guru sampaikan ke anak tersebut. Misalnya dengan menggunakan media gambar, media video dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka pembelajaran dengan asesmen yang tentunya harus rata dan adil kepada setiap peserta didik itu akan dapat langsung mengenai sasaran pada anak tersebut, sehingga sama dengan anak-anak yang normal. Sehingga untuk pemberian asesmen kepada anak yang berkebutuhan khusus memang harus ada pendekatan yang lebih intensif. Mungkin itu saja yang kami menambahkan saja. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Iya, terima kasih.
apa yang disampaikan Pak Ali. Untuk serta juga nanti masalah di dalam tahapan atau pelaksanaan belajar. Bapak itu kan pernah apa itu dengan masalah ice breaking. Itu breaking memang perlu. Tapi apakah masuk dalam menurut saya dulu ice breaking itu banyak macamnya. Yang penting nanti anak-anak kalau doa atau apa itu bisa pakai ice breaking. Dan sekarang kan macam-macam. Doa aja ada ice breaking. Ini ada ice breaking. Itu berkembang. Juga ada yang terpenting adalah kesepakatan kelas itu. Kesepakatan kan banyak halnya itu. Baik komunikasi, baik apa, bagi anak yang nanti ada PR yang begini-begitu, apa yang bangga itu harus ada kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas merupakan tata tertib di kelas itu bagaimana. Itu mungkin yang selalu baru sampaikan hal breaking dan kesepakatan kelas. Itu memang dibutuhkan juga. Ya, mungkin yang lain ada lagi Pak Seleri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang saya tanyakan ya. Dalam di fase A ini kemungkinan hampir semua di setiap lembaga pasti ada yang berkebutuhan khusus pasti, 1-2 itu pasti. Dan juga selalu ada di tiap tahun dalam tiap ada kenaikan kelas dari kelas 1 ke kelas 2 itu pasti ada, saya yakin itu. Dan kalau kita buka, kebetulan kapan beberapa minggu yang lalu kita belajar, saya menemani Pak Jainul tentang membaca dengan metode Ponipaida. Nah, mungkin Wika nanti bisa menyampaikan bagaimana, karena sudah beraksi nyata. Saya ingin tahu, meskipun kami satu lembaga, kalau gitu. Jadi mohon nanti ya, mungkin itu salah satunya. Dan yang kedua, mungkin peran dari orang tua antara wali murid dan guru itu sangat perlu ya saling kerjasama. Karena tidak semua wali murid itu ada yang paham ataupun mengerti dengan keadaan anaknya sendiri. Kadang kalau ada anak pulang terlambat, maaf kok lama, pulang kok tidak pulang gitu. Padahal dikasih jam tambahan istilahnya. Jadi seperti itu. Kadang ada orang tua seperti itu. Mungkin ada keperluan atau bagaimana. Padahal kita itu untuk untuk memajukan anaknya dari wali murid itu sendiri gitu. Mungkin itu Pak Idris, Bapak saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sedikit menambahi Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali. Jadi begini, saya coba berikan gambaran alasan saya bertanya seperti itu. Di kelas 1 kami di daerah Bidis itu ada yang namanya anak disabilitas. Disabilitas dalam artian di sini anak tunarungu. Kalau anak tunarungu ini relatif harus berkebutuhan khusus di SLB kan seperti itu. Tetapi ini realitanya agak sedikit berbanding terbalik dengan keadaan orang tua yang seharusnya di sekolah di SLB. Nah, itu kelas 1. Dan kelas 2 ini ada sekitar mungkin 4-5 nih. Nah, 4-5 ini anak ini berkebutuhan khusus dalam artian kognitifnya terlalu rendah. Dulu mungkin pernah saya sampaikan, kita belum keluar dari kelas itu sudah lupa. Dan tiap pagi anak ini selalu ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah karena nganggur, Pak Anan setiap paginya itu memberdayakan. Jadi tiap pagi Pak Anan itu selalu 5 anak ini sudah rutinitas pagi diajarkan membaca. Tiap pagi sudah. Ini sangat parah Pak kognitifnya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Dalam pembuatan kurikulum modul ajar, kita jangan terlalu banyak teoritis. Karena nanti akan mengganggu pada pemikiran panjangan juga. Kita realistis saja dalam pembelajaran, pembuatan modul ajar smart
sebenarnya kemarin sudah disampaikan urut-urutannya. Dan kita sudah di tahun kedua kurikulum merdeka. Dan manakala ketika kita ditanya tidak mampu untuk membuat modul ajar, ini agak sedikit aneh. Dan kita juga tidak bisa mempertanggungjawabkan di ibu pengawas seperti itu. Coba kita pakai ke modul ajar mas. Gitu. Jadi gini, kita pakai rasional saja, kita permudah saja. Modul ajar yang jalan dulu tadi. Panjenengan ketika panjenengan membuat ini, tidak apa-apa, tapi saya hanya menambah saja nih. Nanti bisa kita sharing. Bapak Ibu ketika membuat modul ajar atau menemukan modul ajar, panjenengan harus melihat dulu yang namanya tujuan. Di situ dapat menghitung, dapat menuliskan. Ini yang saya sampaikan kemarin di fase B. Kita pakai kognitif taksonomi Bloom yang mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Gambar mas. Nah, ini bisa panjenengan temukan di web. Ini ranah kognitif. Taksonomi Bloom itu mengeluarkan 3 ranah. Kita fokus ke kognitifnya dulu. Kembali mas ke modul aja mas. Menghitung ini ranahnya kira-kira lot apa? Kalau menurut Bapak Ibu, coba ke gambar mas. Menghitung, dapat menghitung. Di fase A, monggo kita sambil belajar. Tahap lot itu tahap 3 ke samping. Tahap lot itu tahap 3 ke kanan. Ke samping kiri ke kanan itu lot. C1 sampai C3 ini tahap lot. Tahap pemikiran ganda. Menghitung kira-kira tahap mana? Tahap C berapa kira-kira? C3. Yo, C1 C3. Ya, C berapa? Menghitung itu C berapa kira-kira? C3. Mengaplikasikan dalam pemikiran Bapak Ibu, mengaplikasikan ini seperti apa? Praktek. Coba kita kembali ke tujuan pembelajaran mas. Nah, coba menghitung banyak benda 1 sampai 10. Kira-kira dalam bayangan panjenengan, sebenarnya kita sudah membayangkan ya Pak. Apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi ini realistis kita ketika mengajar, manakala kita menemukan anak yang bisa melebihi 1 sampai 10, asesmen apa yang kita gunakan? Memang kita sulit juga kan, seperti matematika kan kita dibatasi sampai 1 sampai berapa? 20. Di murid saya itu makna boroto lebih berapa guru? Nah, benar. Nah, fokus nih. Kita coba ke materi dulu mas, ke RPP lagi. Yang kedua adalah peserta ini dapat menuliskan. C1, C2, C3. Dapat menuliskan. C1 mungkin lah. Kira-kira menuliskan. Hanya menulis, hanya mau menulis. Nah, ini ya C1. Oke, mas, kembali ke RTP mas. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah C3, tujuan pembelajaran yang kedua adalah C1. Dan di sini kita diwajibkan harus membuat model 2 pembelajaran, karena tersangkanya tidak sama. Ada C1 dan C3. Kita fokusnya seperti ini. Pertanyaan saya kembali ke awal permasalahan. Yang tahap kognitif rendah tadi di kelas saya, di kelas 2A ini. Anak ini tidak bisa menghitung 1 sampai 10. Di sini sudah jelas dapat menghitung. Tetapi dia dapat menunjukkan angka 1 sampai 10. Sama enggak kira-kira kalau begini? Tidak sama ya. Kenapa bukan sama? Ketika kita menyampaikan asesmen, kita buat asesmen sudah dari tahap asesmen nih, kita tahap nilai, kita menilai cukup apa? Rubriknya bu, kalau tidak biasa buat cukup baik, cukup
kurang atau mahir. Nah, kalau anak saya ini kejadian di panjenengan, dia nggak bisa menyebutkan atau nggak bisa menuliskan, tapi dia tahu ketika dia asesmen panjenengan 1 sampai 10 tahun, 1 sampai 10 tahun menunjuk. Kira-kira panjenengan akan memberikan rubrik di mana? Nah, kira-kira di mananya? Beta ini kognitif dulu. Ya, ranah kognitif. Cukup. Nah, cukup. Oke, cukup tak? Cukup ya. Bisa menunjukkan. Bisa? Enggak, kita fokus ke tujuan pembelajaran saja. Iya, bisa menghitung. Di situ kan hanya menghitung, dapat menghitung dan dapat menuliskan. Bisa menunjukkan, hanya menunjukkan, bukan bisa menghitung. Tapi hanya bisa menunjukkan saja, ini angka 1 sampai 10. Nggak bisa menunjukkan, nggak bisa menghitung. Menghitung artinya kita secara jangan seperti itu. Iya, kembali lagi ke mas, ke tahap itu. Nah, dikembalikan di sini ya Bu ya. Ketika Bapak Ibu bisa apa ya, istilahnya itu, nah sini. Tadi di tahap 3, maka yang harus kita laksanakan jangan melebihi tahap 3. Ketika melaksanakan asesmen, jangan melebihi. Jangan tahap ke menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Boleh, tetapi apa ya? Relatif itu memaksakan murid. Harus update gitu kan? Bukan harus update. Artinya kita harus melihat ranahnya tujuan pembelajaran ini pada tahap yang mana, cara menganalisisnya. Nah, kadang kan banyak kejadian ketika tujuan pembelajarannya hanya menghafal, anak-anak kadang juga dapat mempraktekkan Pak ya. Ya, harus seperti itu. Kalau mempraktekkan kan agak lebih ke sana itu. Ya, agak lebih tinggi Bu. Ini yang harus kita perhatikan. Oke. Di pembelajarannya. Jadi kalau tujuannya itu C3, kita mengasesmen tidak boleh melampaui C3. Iya, seperti itu. Kita ambil cara yang termudah. C3 atau ke bawah? C3 atau ke bawah boleh. Itu dengan pembelajaran yang kita gunakan. Nah, untuk metode asesmen banyak Pak ya, monggo Pak. Bisa menanggapi apa yang kita Untuk sampaikan. metode asesmen kan ada 3 yang sifatnya diagnostik, formatif dan sumatif itu yang saya ketahui. Tapi untuk masalah penggunaan dari ada taksonomi Bloom itu juga kita harus tahu juga tentang topik atau materi yang disampaikan serta karakteristik anak. Tidak apa namanya, memang kalau jumlah anaknya tingkat di dalam kelas memang sulit juga untuk mendeteksi. Ada yang tipe visual, ada yang bagi anak didik itu kita juga tergantung dari topik dan juga PBL-nya apa nanti. Jadi yang jelas kalau di PBL kan jelas partisipasi anak itu lebih tinggi, aktif anak untuk mencapai sesuatu masalah. Ya kalau untuk di modul yang paling sangat cek aja di apa model apa yang banyak digunakan, mungkin PBL itu bagi anak sintak. Kalau di PBL kan ada sintak 1 sampai berapa itu sampai ada mengorganisasikan, memang akan ada tahap-tahapannya. Sintak atau tahapan dalam pelaksanaan modul ajar itu sendiri. Tidak salah 1 sampai 6 sintak sampai istilah di situ ada anak bisa berani untuk menunjukkan itu. Itu mungkin dari saya. Mungkin yang lain dari Pak Jadi. Belum dijawab tadi permasalahan saya. Oke. Monggo Bapak Ibu, kita sharing. Monggo. Karena relatif sampai sekarang, saya belum bisa menanggulangi anak 5 ini di kelas 2. Ya kebetulan anak kelas 1 yang disabilitas ini muridnya BK. Jadi anaknya itu langsung mau pakai. Nah, ada pertanyaan juga, bagaimana kalau dengan ngomong? Kita sharing praktek baik Ibu. Keren saya melihatnya memang kalau anaknya seperti ini. Dia potensi seperti ini. Ini menurut saya ya, sebenarnya ini anak dari rekan saya.
2 minggu yang lalu Bu, ya anak ini ya si A ini memang sangat ya juga kalau tunarungu sangat kenal dari semuanya. Tetapi dia itu ada plusnya. Ya, pasti. Saya nggak sadar ketika dia itu ada di depan komputer. Itu dia itu bisa menunjukkan komputer dengan sendirinya Pak. Menghidupkan, ngetik, terus kemudian cari di Google Chrome bisa. Dia cari bapaknya di rumah. Nah, ini masalahnya ya. Dia itu ya kalau saya punya cepat nangkep. Dalam segi mungkin matanya Pak, seperti itu. Mau juga? Mau dong, kita di sini. Mau. Kita share pembelajarannya saja. Begini untuk mungkin juga masukan untuk masalah apa anak yang berkebutuhan khusus. Bagi saya pribadi begini. Memang begini kalau di lembaga yang formal seperti beberapa dan medis, memang ada kelemahan juga bagi anak yang berkebutuhan seperti itu. Takutnya apa? Ada dibully atau dibagaimana kan menilai ada istilah perasaan. Yang terpenting begini, kalau memang bisa orang-orang yang peduli pendidikan seperti di wilayah Pasuruan Timur, Grati, Lekor dan ini dibuatkan lembaga CLB. Kalau yang sekarang kan ada di ada di Binongan, taruh aja di Surangan, kita bincang-bincang dengan karena apa? Memang itu memang perlu harus ada pendidik khusus. Ada caranya buat di lembaga pendidikan CLB. Ini ada, di sana ada kebiasaan juga karena memang itu betul khusus diprioritaskan. Apa anak di subsidi untuk biaya sekolahnya itu gratis atau sebutnya gratis. Itu mungkin bisa mungkin dari pihak BGI atau apa kita data dulu berapa jumlah anak yang berkebutuhan khusus dirasa gratis ke Pasuruan itu data banyak yang berapa. Kalau kira-kira cukup satu kelas itu daripada bangun yang lain yang nomor lebih baik mendirikan sekolah SDLP taruh aja di di SDN Tandang Indes anak gratis dikasih saku dikasih uang makan gratis makanan gratis seperti itu kan kesalahan seperti itu bukan kampanye enggak maksudnya ini Bu intinya begini takutnya di sekolah itu istilahnya rasa sosialnya anak itu kurang dibully kok apa itu muncul itu jadi leluasa karena apa? Bagi anak yang betul-betul punya hak juga untuk dilayani sepenuhnya. Kalau dimasukkan lembaga seperti ini kan belum siap baik peragamnya macam-macam bagi gurunya. Mungkin guru SDLP dengan guru ini kan mungkin materi yang istilah bahasanya pedagogi dan ortopedagogi itu dalam waktu sekolah saya ingat kalau orto bagi yang berbantu yang pedagogi bagi yang normal saja. Itu saya sebenarnya sangat setuju didirikan lembaga yang sifatnya menangani SDLP dijamin semuanya. Istilahnya SDLP plus atau apa yang bersubsidi. Ambilkan aja, andaikan bupati ada, mungkin ada yang Pasuruan tinggi itu langsung dibuat daripada belok kanan kerak dan pakai apa itu. Terima kasih Bu. Mungkin maksudnya ini bukan saya memprovokasi buatkanlah proposal itu kalau kita tapi satu harus ada data jumlah anak yang berkebutuhan khusus itu berapa. Saya buatkan terima kasih. Bisa mungkin wilayah dari Kabupaten Probolinggo atau itu suatu berkasih di dalam dunia pendidikan itu mungkin dari saya masukan. Sampun, buka, monggo Bu. Nggih, boleh Bu, monggo. Terima kasih Pak Tris. Ini mengenai sekolah inklusi itu memang kita sekolah biasa, ya artinya menerima anak-anak yang normal,
Ya, tetapi jika ada anak yang tidak normal, mungkin dalam segi mental, psikis atau fisiknya, kita wajib menerima. Ya, jangan dilempar ke SLB. Ya, sebelum ada tes khusus. Nah, kalau tadi disampaikan tuli dan tidak bisa bicara, mengapa orang tua masih kekeh ke sekolah tersebut? Banyak alasannya. Mungkin salah satunya karena anak tersebut masih kecil, masih terlalu dekat dengan orang tua, sementara orang tua tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Ya, jadi anak tersebut butuh pengawasan ekstra. Bagaimana dengan guru? Semaksimal mungkin berusaha memahami anak tersebut. Pemerintah tidak tinggal diam. Saya sudah melaksanakan pendataan dan data tersebut memang banyak sekolah yang ada siswa yang tidak normal. Pengalaman nyata dulu saya ketika di Alas Rogo, anak kepala sekolah saya itu tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Dia sekolah di situ sampai lulus. Ya, tadi alasan orang tua tidak tega kalau harus dicul sendiri ke SLB. Ya. Akhirnya setelah SD dia sudah besar ke SLB. Sekarang sampai kuliah. Ya. Dan ternyata ditemukan bakatnya. Dia bakat desainer. Nah, kita yang masih ada di lembaga SD jangan langsung putus asa, ke sekolah harus tetap mau, jangan. Ya, tetap harus optimis, harus melayani orang anak-anak seperti itu. Karena kalau kita tidak melayani maka sekolah kita nilai eksklusifnya rendah. Terjadi banyak pembulian terhadap anak yang kebetulan begitu. Ya. Seperti kata Pak kita dibully di luar, nah itu tugas guru. Bagaimana meminimal seminimal mungkin. Nah, jadi memang ada tindakan dari pemerintah, kerjasama dengan orang tua sudah jelas. Tapi kalau ada yang masih bertahan di situ, harap diperlakukan sebaik-baiknya. Ya, mereka tuh tidak ingin cacat seperti itu. Ya, jadi kita bersikap manusiawi saja. Dan kalau Bapak Ibu bisa memahami kelebihannya, itu lebih baik. Seperti tadi muridnya Dana Gede sudah bisa melihat ternyata buka. Kalau diteliti lagi nanti mungkin ada bahkan dia sebagai kreator atau apa ya. Terus kita kasih motivasi kepada anak tersebut. Begitu yang saya pernah alami di Alas Rogo dan yang sudah disampaikan ke pengawas untuk tetap bisa menerima anak yang berkebutuhan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas undangannya. Jadi sedikit awal saja dan juga belum terjawab. Monggo. Tadi, jadi kita di sini mungkin berpraktek baik. Jadi kalau seumpamanya tadi saya belum bisa menemukan jawaban yang agak pas di hati. Ketika kita mempunyai anak yang fokus kita disabilitas itu bukan kebetulan itu bukan disabilitas. Artinya pendidikan inklusi. Sebenarnya kalau kita memahami kurikulum KUSP sebenarnya sudah ada di dalam pendidikan inklusi. Hanya saja kita melewati satu tahap, melewati tahap yang awal. Jadi akan lebih minim untuk pemahamannya. Monggo kita bisa membantu saya di sini. Kalau Bapak Ibu monggo kita apa-apa. Biar teman-teman juga mengetahui. Di sini ada pertanyaan seperti ini. Kalau kita menemukan tujuan pembelajaran seperti ini, anak-anak dapat menghitung dan menulis saya.
Tetapi ketika kita memberikan asesmen, anak tersebut tidak dapat menghitung, artinya di lesanya tidak bisa keluar. Menulisnya nggak bisa, memang kenyataannya seperti itu. Tetapi anak ini mampu, bisa menunjukkan. Kita tunjukkan pakai gambar 1 sampai 10. Terus kemudian ketika saya berpraktek, anak ini paham. Kita pakai pemantik. Angkanya nggak berapa. 1, benar nggak? Kenapa kok tadi diberikan nilai cukup maksud saya? Gitu. Mintanya kopi. Ya, kenapa gitu loh maksudnya? Kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran saya. Ada sedikit bingung saya. Contoh gelas ini saya punya. Nah, saya ulas kembali. Saya biasanya kalau memberikan asesmen itu rubriknya adalah cukup, mahir dan sangat mahir. Hanya ada 3. Nah, di siapa namanya Pak yang kelas 2 itu? Rizky. Si Rizky ini dan Levi di 1A. Levi ini kelas 1A. Ini bisa. Tetapi ketika dia itu saya tanya enggak. Iya, hanya jawab saja. Ketika saya berbisik-bisik, dia bisa jawab. Benar kok jawabannya. Nah, maksud saya asesmennya seperti apa? Nah, juga seperti Rizky nggak bisa menulis, juga nggak bisa Angka atau iya. bahasa huruf juga hafal. Iya. Mana C? Menunjuk berarti. Iya, seperti itu Bu. Nah, ketika menemukan tujuan pembelajaran angka 1 sampai 10, itu maksud saya. Dia bisa menunjuk itu angka 1, 2, 3, 1. Berarti pakai laptop lain berarti. Nah, gitu. Kenapa diberikan cukup penilaian tersebut? Tuh, kalau menurut saya agak sedikit kurang straight. Monggo Bu Ika, bagaimana Bu Ika? Monggo. Penerapan kepada pendidikan hanya berbentuk khusus tadi. Karena harus juga sendiri yang ngomong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di kelas saya itu ada satu anak, dia sudah pakai alat pendengar. Tapi kalau ketika saya dekati dia, alatnya itu hanya berbunyi seperti krek gitu saja. Jadi kayaknya kalau menurut saya sih kita misalnya bicara A, B, C itu dia itu tetap tidak mendengar. Oh ini ngomong ini tidak seperti itu. Karena ketika didengar itu suaranya kayak Getaran. apa ya? Kayak kabel, gitu saja. Iya, jadi masuk gitu saja. Tidak. Kenapa? Iya, sudah menggunakan alat bantu ya. Jadi, tapi ketika saya dengarkan, saya kan juga penasaran. Kenapa kok? Apakah memang mungkin saya bicara, mungkin dia akan tahu. Ternyata kayaknya nggak mungkin, karena itu tadi suaranya hanya cekuk-cekuk gitu saja. Saya dekati itu suaranya seperti itu. Tidak ada suara lain mendengung atau apa tidak. Jadi kayak cekuk-cekuk gitu saja. Terus ketika bicara dia itu kadang mengikuti. Misalnya saya bilang beli gitu, dia kadang mengikuti tapi kadang tidak. Terus kebetulan saya lihat di Facebook itu kalau tidak bisa mengikuti dipegang sininya. Jadi kita sama bicara itu saya pegang ininya. Terus anaknya lihat mulut ini tadi beli, kita nanti ya bilang beli gitu, kayak tak jelas. Seperti itu. Ya, tapi kebetulan kapan hari itu saya lihatkan abjad, itu dia sudah tahu huruf vokal, sudah agak paham. Saya tanya ini huruf A, gitu. Tapi ya bicaranya ya karena lihat A gitu, terus I gitu bisa, A, I itu bisa. Jadi mungkin ya memang harus telaten itu tadi. Ya, tapi kalau nulis, kalau dia itu mungkin lagi mood, dia nulis sama seperti di papan itu sama meskipun tidak sebagus teman-temannya. Tapi kalau sudah tidak mau, dia langsung ambil ballpoint, tangan saya dipegang. Iya, jadi minta
dituntun, dia dituntun, tangannya itu disuruh nuntun. Siapa saja kalau saya tidak mau, dia keluar. Entah itu cari ayahnya atau cari guru yang lain. Atau mungkin kalau ada guru yang lain masuk ke kelas saya, langsung dia Jadi perhatian ke lainnya. iya, minta itu tadi, minta disuruh nuntun untuk menulis itu tadi. Dan kalau minta uang pun dia tahu. Minta gini, dikasih 1 lembar ya mau. Jadi harus 2. Terus kalau 3 ya harus 3. Gitu. Jadi memang harus telaten itu tadi. Kalau beli es krim bagaimana berarti? Kalau beli iya ya tunjuk, dia tunjuk. Kalau sama orang tuanya sih bilangnya jangan pakai isyarat. Tapi kalau kita tidak pakai isyarat tidak bisa. Kalau bilangnya jangan pakai isyarat. Kalau saya tanya kenapa tidak disekolahkan di SLB, itu kata kan dia juga proses terapi di Grati di depannya Pak Dr. Darwiso dulu di Malang. Terus di situ ternyata ada yang terapisnya itu ada orang Grati, akhirnya di Grati itu biar jauh ke Malang. Bukan depannya kan masuk siapa? Ya, ke barat. Di barat saya kandungan optik, belakangnya optik. Dan di situ sosialnya itu terapis di situ dia. Jadi mungkin agak sedikit tahu dengan dari itu juga seperti itu. Jadi ya memang harus telaten. Tapi kalau waktunya untuk dia saja kan ya yang lainnya juga, iya yang lainnya juga kasihan gitu. Jadi untuk yaitu kalau minta uang mesti kalau ayahnya bilang jangan pakai isyarat, tapi kan tidak pakai isyarat tidak bisa. Kalau nanti tapi dia itu jiwa sosialnya sangat tinggi. Kalau ada temannya nangis dipegang perhatiannya beda dari yang lain. Kalau nanti ada temannya bertengkar cari ke kantor diajak gitu. Mungkin mau bilang kalau temannya bertengkar ya anaknya sudah nggak jenuh itu. Pak terkait dengan tadi yang cukup Jadi gini, Bapak Ibu, saya mungkin menekankan ke Pak Tris ya. Saya kasih analogi seperti ini. Ada monyet, ikan, burung, terus kuda. Saya berikan asesmen ke murid saya yang beragam ini naik pohon. Yang paling cepat siapa? Monyet. Nah, bagaimana kalau kita menemukan tujuan pembelajaran ini? Anak dapat menghitung, tetapi dia bisa menunjuk saja, tidak bisa menghitung, tidak progresan. Kenapa tadi diberikan cukup? Ini yang salah cukupnya atau cara pemberian asesmennya? Cara pemberian asesmennya harus diganti sesuai dengan benar, seperti itu maksud saya itu arahnya. Jadi sama nilainya lain Pak. Benar, makan. Iya, siap. Sepakat ya. Tujuan merdeka. Begini Mbak, dan tadi yang dari Gandes itu mungkin kan juga ada saran untuk menangani anak-anak seperti itu. Dan saya pribadi, saya mau menghilangkan paradigma yang seperti seakan, yopo, sebenarnya itu dirubah akunnya nanti itu. Maka baiknya mungkin kalau jumlah yang berkhusus di Gandes ada berapa orang, adakan juga program studi banding bagi anak-anak yang seperti itu. Luar biasa. Boleh enggak? Ya. Kayaknya boleh. Dari hasil studi banding itu di sana dapat dijumpai bagi anak-anak yang betul-betul seperti SD Gandes. Ada itu Surabaya ada. Boleh Pak, siap. Atau mungkin Pak Ali juga memprogramkan studi banding bagi anak-anak yang betul-betul. Takutnya nanti tahun ajaran baru jumlahnya besar atau berapa, itu sangat perlu juga itu. Itu sebenarnya apa yang dikatakan Budi, saya mau menghilangkan paradigma saat itu kan koyo-koyo gitu. Langkahnya Bu, itu mendirikan istilah ada fasilitas, itu dijamin juga dengan undang-undang bagi layanan untuk anak yang berkebutuhan khusus.
Tapi di sana di dalamnya itu tadi itu diberi subsidi gratis apa daripada bansos dan karu-karu di Makasih yang gratis, Pak. Sini. Makasih yang gratis. Loh, yang gratis kan udah ada. Nah, itu kan saya rasa bagus. Apalagi Pasuruan sebagai model percontohan SD yang seperti itu kan bisa Bupati baru bisa punya nama untuk tinggal. Jadinya nasional kira-kira internasional gitu. Daripada ada update-nya perkembangan wisata baru yang lagi ada juga update-nya tempat dunia pendidikan juga masyarakat yang terbaru atau satu-satunya nanti di Pasuruan sebagai role model. Saya rasa cukup tinggal dot mekapan anggaran. Oke. Di situ kan nanti nambah guru baru yang punya keahlian di bidangnya itu. Ya, terima kasih Bu, mungkin masukan dari kami, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Bapak Tahiri atau bagaimana. Kan untuk hari ini kan hidup suasananya, suka. Kapan lagi itu kita Memang harus dipancing, Pak. Ya. Harus dipancing. Ya. Mungkin dari SD yang lain ada masalah atau apa kita bisa, terutama untuk yang kelas 1-2. Karena takutnya begini Bu. Kalau anak tak bisa baca sampai kelas 6, ada Bu. Guru kelas 1 yang ditolakkan. Ya mungkin di lembaga saya sendiri ada. Mulai sampai kelas 6 baru dicoba. Tapi kelas 2 ini tidak balik. Akhirnya kan terjadi istilah apa sama guru crash atau apa. Wah, itu ada itu. Mungkin di Bapak Ibu. Ya kalau satu lembaga ujung ledaku gimana itu? Itu mungkin dari kami. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada permasalahan terutama untuk gimana? Ada. Mumpung ada Bu Pengawas. Mumpung ada Ibu Pengawas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili hanya menyambung berita dari teman-teman guru kelas 1 Pak. Ini ada guru kelas 1 dan guru PAI. Gini Pak, di Subranya 1 itu ada anak yang saat ini ada di kelas 1 itu 2 tahun. Dan anak itu masih belum ada perubahan dari segi emosionalnya terus juga kedisiplinannya. Saat itu dia tidak dinaikkan sama gurunya, sama guru dan berdasarkan hasil rapat ya. Dikarenakan anak ini tidak pernah mau menulis di kelas, tidak mau saat ulangan, tidak mau pelajaran, tidak mau. Dia senang itu bantu teman, keliling saja. Tapi di saat dia dikasih tugas seperti menggambar, di kurikulum DK ada juga yang seperti siapa yang suka gambar kan gitu ya. Kalau disuruh menyebutkan Asmaul Husna, kalau membaca dia males. Tapi di saat disuruh menulis atau menggambar Asmaul Husna, dia senang, bagus gambarannya. Begitu juga dengan pelajaran yang lain. Kalau dia di saat mengisi jawaban pertanyaan guru dia malah, tapi di saat soalnya dalam bentuk gambar sesuai dengan materi itu yang gambar misalnya, dia akan senang. Sampai sekarang anak itu di kelas 1 belum ada perubahan meskipun terlambat ya. Tidak ada istilahnya dia takut. Senang sudah selesai, dia datang. Upacara sudah selesai, dia datang dengan santainya. Tidak takut sama gurunya dipanggil. Anis, kok baru datang? Iya Bu. Biasa saja, tidak ada. Maaf, tidak ada. Biasa saja masuk kelas seperti itu Pak. Tetapi dia kalau dikasih tugas di kelas, ya tanggung jawabnya penuh. Untuk mengerjakan, nulis males, menghitung males. Nah, seperti ini dalam di kelas 1 sudah 2 tahun ini saya melihat asli dari penilaian sehari-harinya mungkin belum ada peningkatan. Kalau asesmen kita berpatok pada itu Pak ya, otomatis saja ya mungkin ya wis pancet ae ndak munggah apa kelas 1 pancet 2 tahun nggak kan gitu. Nah, menurut gurunya
yang ngajar di kelas 1, asesmen apa yang cocok untuk anak seperti ini? Itu Pak. Begini Bu, untuk masalah tadi itu kan masalah karakteristik siswa Bu. Jadi itu memang PR atau tugas guru-guru. Seperti itu bagaimana menangannya. Itu ibu mungkin harus juga konsultasi dengan kepala sekolah, literasi apa yang bisa. Itu memang kewajiban dari bapak ibu untuk menyelesaikan seperti itu. Seperti apa? Kita juga harus selain anak itu di sekolah, kita harus tahu juga kondisi di rumahnya seperti apa. Itu penting juga. Oh, kenapa orang tuanya itu? Gimana gitu untuk menangani anak-anak yang seperti itu. Itu memang tugas dari guru. Tapi anak KPK juga satu itu Bu, mungkin SD Sumberanya 1 itu dibanding juga nanti dari sekolah yang ada seperti itu. Itu sebagai Aku luar biasa. literasi atau menangani anak yang seperti ini harusnya seperti ini. Banyak itu Bu, karena mungkin kondisi di rumah atau kasih sayang dari orang tua itu, terutama salah satu. Untuk masalah aspek penilaian itu kan tidak hanya kognitif, bisa efeknya, sikap dan juga sila. Kalau ada itu gambar bagus itu kan penilaian produk kan bisa juga masuk di penilaian. Mungkin ada dari Bu menambahkan masalah yang seperti ini. Sebenarnya ini pertanyaannya sudah dijawab ya sama Bu dengan tadi yang memaparkan. Kalau Bu, tapi kalau disuruh begini ya nah itu aslinya. Tidak ada jawabannya. Ya, jadi bentuk soal jangan tulis, tapi berbentuk gambar. Tugas jawaban gambar itu bentuk asesmennya. Ini sudah dipaparkan ada sikap, performa, tertulis. Nah, kalau tadi jawabannya gambar-gambar masuk yang mana? Ya, jangan kita terpaku pada model yang lama hanya tulisan-tulisan itu ya. Jangan, kita harus belajar yang berubah ya. Jadi kurikulum yang tidak berubah itu banyak cara menuju rumah, banyak cara agar anak naik kelas. Karena setiap anak punya potensi khusus. Jadi asesmennya sudah dijawab sendiri tadi, bentuknya harus begini. Terus kalau untuk sikapnya kok terlambat, diberi motivasi yang mengarah ke gambar-gambar. Misalnya kalau kamu datang tepat waktu, saya beri waktu untuk gambar ini, masih senang. Ya. Kalau studi banding untuk mengatasi tadi anak studi banding, anak studi banding lagi, tidak apa-apa kalau bodoh sendiri. Ya, kalau bodoh dewe, tapi kalau dalam bos tidak ada. Ya, itu dari saya mungkin dari Pak saya mau menambahkan. Boleh Bu. Sedikit saja. Jadi benar apa yang dikatakan Bu ini tadi, Bapak Ibu ya monggo matur nuwun. Jenis asesmen di atas itu adalah metode. Kalau di kurikulum Merdeka itu yang 3 di atas itu adalah metode. Yang 3 di bawah itu adalah format. Ada acara. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan permasalahan cara menilai, Anda tinggal memilih pakai format yang mana. Rubriknya bebas, terserah kalian. Seperti itu. Jadi tadi sudah disebutkan kalau memang di kelas kita itu kita tidak menemukan solusi. Nah, PR bagi kita. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau di kurikulum Merdeka, sumatif UTS PTS itu tidak wajib. Tahu nggak? Ya, tahu ya. Tahu. Nah, seperti itu. Aslinya di sumatif akhir PTS UTS itu tidak wajib. Itu dilakukan di sekolah yang membuat ada orangnya.
Kita terkendala yang namanya aturan kebijakan. Pak, itu kan memang sudah tahu. Khawatir supir, saya mengingatkan kembali. Nah, fokus tadi Bapak Ibu tinggal menyiapkan saja rubrik-rubrik di antara asesmen ini mana yang panjenengan kuasai, tentunya guru-guru yang menguasai sebelum diterjunkan sebelum diberikan kepada murid. Nah, ini penegasan kembali. Saya ingin bertanya kepada fase A. Bapak Ibu tahu CP ya? Pada pembelajaran masih ingat kan CP? Ada berapa dimensi? Sebutkan saja 4 atau 3 dimensi yang bahasa Indonesia. 4 atau 3. Nah, pertanyaan gini, kalau udah ingat, Bapak Ibu ketika menerangkan dimensi, nah seperti ini, ya, seperti ini. Nah, pemahaman kita berusaha kita harus samakan nih, karena kemarin ada informasi. Dan dari Bu juga ini kemarin di Gusra yang lain ada yang memilah dijadikan 2. Oh iya. Nah, ada CP ya Mas? Punya CP ya? Pembagian kita coba. Kelas 1. CP, dulu CP ada enggak, Pak? Kalau enggak melihat langsung ada CP. Google saja ya, enggak apa-apa, CP. Ini rentang soalnya Bapak Ibu. Ya, yang saya biar enak Pak. Aku tuh sendiri Pak. Iya Pak. Ya tampil aja. Ya, cara belajar gitu saja. Ada tak? CP kan dimensi ada menyimak, membaca, ya, bisa, benar. mempresentasikan dan menulis. Benar, seperti itu. Coba kita lihat yang ada di sini ada enggak? Di sini. Biar teman-teman diketik di web enggak ada. Cara membaca gitu. Fase A. Nah, ini yang atas sendiri sudah ada apa-apa, bebas. Salah satu, berikut salah satu saja. Bebas Pak. Ini tidak ada apa-apa, fase A. Bawah. Nah, diarahkan saja Pak. Grogi, pakai kanan itu. Nanti Pak. Besok itu nanti pada apa? Itu saja disetrol ke kanan, di kanan. Setrol saja ke bawah. Itu yang kanan. Ambil. Yang ini. Tidak tahu. Terus. Lah ini loh. Nah, ke bawah terus ke bawah. Oh, ada menyimak, membaca dan memirsa. Terus ke bawah lagi. 2, 3, 4. Oke. Bu, Pak mau tanya saya. Bapak Ibu dalam pemahaman CP ini itu bagaimana? Bisa apa dijadikan satu? Dalam 1 tahun. Kelas 1. Jadi bisa. Wah. Menulis otomatis. Nah, ini sudah berapa tahun ini? Jadi dimensi itu harus tampil semuanya di kelas 1 dan 2, tidak dibagi-bagi. Kelas 1 menyimak dan membaca dan memirsa saja, tidak. Jadi di kelas 1 ada menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, menulis. 4 itu harus ada di kelas 1. Di kelas 2 bagaimana? Sama, harus ada keempat-empatnya. Tinggal
materinya yang berbeda, ya, tingkatan materinya yang berbeda. Kemarin memang ada saya ditanya oleh Pusla 3. Seingat saya selama Pusla 4. Oh iya, Pusla 4 mengikuti BIMTEK tidak ada pemisahan seperti itu, kok tiba-tiba katanya dari BIMTEK terakhir. Saya yang merasa BIMTEKnya agak lama ya, pikir-pikir dulu. Akhirnya saya tanya ke teman-teman, ke Pak Jaya juga, harus ada kedua-duanya, di kelas dua-duanya, kelas 1 ataupun kelas 2 ya. Jadi dengan sudah bertemu, dua guru ini sudah bertemu. Nah ini yang belum Pak Jaya. Ini kelas 2 ini. Maksud saya bertemu bukan bertemu begini, tapi membagi ya. Membagi TP ini masuk di kelas berapa ya, itu yang belum kan ya. Terus pembuatan MA-nya pokoknya dulu si kelas loro ya tak gawe, bu kelas loro si kelas 1 tak gawe kelas 1, begitu, tidak ada kesepakatan bersama. Nah ini yang kita kurang betul ya. Kelas ini ada wacana ke sana. Ya, ada wacana. Alhamdulillah kalau sudah ada wacana, berarti 1 tahun ini kita kurang tepat. Ya, Jadi saya garis bawahi Bapak Ibu, capaian pembelajaran ini adalah tujuan akhir kita di akhir fase. Jadi semisal ini kelas 1. Kenapa fase itu kenapa fase A itu kok dijadikan esensial? Itu adalah syarat dari kurikulum merdeka. Materi esensial itu adalah Bapak Ibu guru itu bisa menyesuaikan pembelajaran yang akan lebih dalam, lebih agak lama. Semisal Bapak Ibu guru kelas 1 tidak mencapai di menyimak. Inilah alasan fase A digandeng dari 1 dan 2. Kelas 1 dan 2. Jadi panjenengan nanti semisal kelas 1 ada salah satu atau 2 murid yang tidak sampai di menyimak salah satu elemen, maka bisa dilanjutkan di kelas 2. Itu dasarnya. Itu yang pertama esensial. Yang kedua fleksibilitas, waktu bebas. Nah, PR besar bagi kita dikarenakan kita itu terkendala yang namanya kebijakan UTS atau PTS. Kalau kita melihat dari dasar kurikulum merdeka, kita itu fleksibel sebenarnya. TP yang terakhir itu bisa ditaruh di awal. Seperti saya ini. Saya punya dasarnya karena dasarnya itu di kurikulum merdeka yang di KOSP. Di KOSP itu ada yang namanya indikator. Panjangan nanti buka-buka kembali kalau sempat. Nah, PJOK Mas, jadi sekarang nyampe materi apa? Kebugaran. Saya air sekarang. Saya ambil air. Gitu. Kebugaran jasmani itu tidak semua fase saya ambil. Jadi yang sekiranya saya sulit di pembelajaran saya, karena apa saya ambil air dulu dikarenakan ya, jadi gitu. Dan juga kelas-kelas saya tidak mengizinkan kami untuk outdoor, outing class ke air. Jadi saya ambil dulu. Ini nanti saya kesulitan ketika PTS. Saya 2 belum tersampaikan. Ada kebugaran dan perilaku hidup sehat Mas ya. Itu belum. Teman-teman tinggal 1 aja dengan berani ya. Ayo susah. Saya akan lebih lama. Jadi itu fleksibilitasnya maksud saya. Nah, bila ini terjadi maka tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman ini ya, Bu Novi, ngapunten, kita harus ada yang namanya musyawarah. Perencanaan sebenarnya dari sini kita sudah bisa Bapak Ibu membuat TP dan ATP. Kita ambil saja subjeknya yang mana, behaviornya yang mana, kondisinya yang mana, D-nya yang mana. Itu sebenarnya bisa. Dan kita jabarkan sesuai kemampuan panjenengan ketika mengajar. Seperti itu, yang di modul ajar. Nah, harapan kami dalam pembuatan modul ajar ini
Bapak itu jangan ambil tiru saja modifikasi. Bu Lili ya seperti itu disesuaikan. Ya Harus dihapus. Mas coba ke RBP Mas tadi Mas. Ya, masih berbeda. RBP Mas. Nah, coba scroll ke bawah saja Mas. Pelan-pelan. Sebenarnya relatif sama. Sintaknya itu sudah dimunculkan semua di sini. Terus. Atas. Terus. Ini refleksi ya, asesmen. Nah ini, coba kita lihat asesmen diagnosisnya Mas. Terlampir. TP-nya sudah jelas tadi ya. Kira-kira cocok nggak bagi wajib jalan ini kalau menggunakan asesmen seperti ini? Mana? Lampiran. Itu tak tadi kan? Ya. Terus. Nah, ini. Ya. Naikkan sedikit. Lah ini. Naikkan sedikit tadi. Atas itu, atas LKPD-nya tadi. Ini adalah rubriknya kan, atasnya. Lah ini maksud saya. Di atas tadi kita kan TP-nya adalah menulis kan? 1 sampai 10 dan menulis. Nah, ini adalah gambaran ketika kita memberikan LKPD. Rubriknya. Oke, sudah jelas di Bapak Ibu nih. 1 sampai 10. Terus bawah. Tadi Mas. Nah, terus. Ini rubrik dari yang membuat. Kalau sampean menemukan tujuan pembelajaran tadi, mana yang cocok? Rubrik ini. Memahami langkah-langkah dalam kegiatan. Ya bisa tahu. Saya juga tidak cocok sebenarnya. Iya. Kan perlu dibenahi dua-duanya. Benar ya Bu ya. Dari LKPD-nya juga dan juga dari rubriknya. Kalau menulis apa? Sepertinya cocok Pak. Tinggal menebalkan mungkin. Menulis benar ya. Terus tadi rubriknya ini yang harus kita betulkan kembali. Memahami langkah-langkah kan tidak menjelaskan langkah-langkahnya. Hanya Nah benar ya. Saya cuma mengatakan panjenengan. Bapak Ibu ketika panjenengan mendownload, panjenengan harus hati. Apakah asesmen tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi? Ini sudah tahap vote ini sudah. Asesmennya yang diberikan. Iya. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis. Ya, menganalisis mungkin ya. Betul. Sudah tahap vote. Kalau kita yang mengadopsi tadi seharusnya kita ganti apa? Teman-teman kasih aku. Nah, ini mau kita diskusi. Kita pakai tahap yang lot juga. Kalau sekiranya di situ menuliskan bagaimana Bu Nani dan Bu Novi selaku senior, apa kira-kira Bu Novi? Menulis sama-sama belajar. Ya, monggo. Memberi label, Pak. Memberi label. Memberi label itu C berapa? C1. Jadi kita tinggal memilih dari sini. Yang cocok yang mana asesmennya. Kalau memberi label berarti di situ ada rubrik. Mungkin terserah panjenengan labelnya. Labelnya seperti apa? Menebalkan, ya. Ya, menebalkan. Jadi ketika kita memberikan rubrik cukup, posisi anak ini dalam tahap mana cukupnya? Menebalkan sesuai dengan alurnya. Nah, iya. Nah, kembali lagi ke tujuan pembelajaran tadi, Bu. Di situ tidak ada yang namanya degree. Tidak ada baik dan benar. Kita baik degree tujuan. Iya, harus sampai degree. Harus sampai. ABCD harus sampai. Dan degree tidak harus yang namanya baik dan benar. Boleh spesifik. Boleh spesifik.
Nah, dengan baik dan baru itu lebih ke umum, spesifik boleh. Ini kan mungkin yang ini benar, tapi kan rubriknya dari model pembelajaran yang KPD atau diskusi itu kan ini nanti rubriknya. Kan nggak ada tahapan diskusi. Nah ini maksud saya ini rubrik dari mana? Dari Download ini. Itulah. Ya. Apakah sesuai atau tidak? Atau lupa. Memang ini kan memang ada anjuran tinggal ngambil dari kementerian, tapi alangkah baiknya masing-masing guru membuat sendiri modul ajar atau apa kan modul ajar yang fleksibel. Makanya ini kita Ya. kita kembali kepada rubrik tadi. Rubrik tadi. Rubrik Mas. Sudah jelas ya tujuan pembelajaran dan yang nulis. Oke. Bapak-bapak Ibu kita diskusi. Belajar bareng. Kalau kita menemukan ini kan tidak sesuai. Nah, Ya. yang sesuai itu apa? Mari kita diskusi. Iya. Ini rubrik Ini untuk memahami kan menulis. tidak ada Menulis. Kalau menulis ini, kalau di saya ini menulis pertama ya Pak, penilaian menulis dengan bimbingan guru secara penuh, misalnya dengan menentukan model huruf yang diberikan kepadanya nilainya 1. Itu rubrik cukup. Menulis menghitung menulis nama binatang. Yang 2, menulis dengan bimbingan guru secara parsial, misalnya menulis huruf yang didikte oleh guru nilainya 2. Oke. Yang ketiga, menulis nama binatang dengan mandiri, tetapi dengan banyak kesalahan ejaan nilainya 3. Dan berikutnya, menulis nama binatang dengan mandiri tulisan memiliki beberapa kesalahan ejaan nilainya 4. Nah, tapi Pak, ini adalah tujuan pembelajaran itu hanya huruf. 1 sampai 10 saja Pak. Ya. Tidak menyangkut kata. Ya, jadi yang kata huruf tadi kita ganti dengan angka. Angka. Ya, coba Pak yang dibaca tadi diganti angka. Tidak ada binatang. Ya. Ini Pak Kris, tujuan pembelajarannya adalah anak dapat menulis angka 1 sampai 10 saja. Ya, rubrik benar. Rubriknya di sini adalah memahami langkah-langkah dalam kegiatan. Ini tahapnya sudah akan jalan ya Pak, akan lebih tinggi. Yang contoh bagaimana Bapak Ibu? Ketepatan dalam memberi materi. Itu rubrik 1 ya. Itu fokusnya ke cukup, bukan? Kita pakai rubrik yang mana ini? Cukup, baik, atau mahir dan lain sebagainya. Apa kira-kira? Kan 1, 2 ini menentukan Bapak Ibu maksudnya. Baik dan cukup. Ke bawah Ke bawah coba 2, 1 ini dia pakai apa Pak? 1, 2 ini kode apa? Nah, itu 1 belum terlihat. 2 sudah terlihat. Nah, rubrik ini sesuai dengan pembelajaran pelajaran Miss, kemampuan pelajaran kelas. Kalau yang bisa makan belum terlihat dan sudah terlihat, monggo. Tapi apanya ya? Yang terlihat ya. Bisa menulis dan tidak bisa menulis itu maksudnya. Itu ya yang terlihat. Saya jebret tapi nanti terlihat. Oke. Kelas kalau itu tulisan yang tidak terlihat. Oke, itu dah. Ya, masih bersih belum Ya. terlihat. Oke. Kembali ke atas Mas. Kembali ke atas Mas. Nah, keterangan di situ itu sesuaikan dengan langkah-langkah panjenengan. Nah, kita ambil saja dari kesepakatan atau pendapat dari teman-teman yang atas ini apa tadi? Yang tadi sama apa? Yang 1 apa yang 2? Yang 2 kalau Terlihat dan tidak terlihat. bukan, itu adalah rubrik penilaiannya, tapi indikatornya. Indikator yang atas ini. Ini yang harus kita ganti. Yang terlihatnya ini. Apa Bu? Berarti itu. Apa yang pertama? Ketepatan dalam memberi materi. Ya, yang kedua. Yang kedua, Apa ya? Yang kedua lagi menyebutkan menyebutkan dinamika. Menyebutkan dinamika. Terlihat dan tidak terlihat. Di sini mungkin ada 2 paling asesmennya ya. Mas, yang ke bawah lagi Mas. Ada 2 kan di sini.
TP-nya ada 2, maka yang kita harus gunakan harus ada 2 asesmen. Enggak, saya ingat kok penasaran saya. Bukan ke bawah. Sikap ini. Bawah lagi. Ini TP penulisan ini 1 sampai 10. Oh, ya ini. Ya lah ini cocok saya. Yang ini cocok, yang tadi juga cocok. Yang atas. Benar ya Mas, yang tadi yang ini tujuan pembelajarannya nomor 2 ya Mas. Yang pertama saja tadi yang menulis tadi itu indikatornya. Nah ini bisa diedit ya? Nggak apa-apa bisa. Bapak Ibu, guru kelas 1 agak sedikit memahami arah pembicaraan kita tadi. Oke, siap insya Allah. Nah, tambahan lagi sedikit, jangan lupa ketika kita membuat modul ajar, panjenengan kaitkan dengan P3. Kalau profil ajar Pancasila, ya harus dikaitkan kurikulum merdeka. Oke. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja cukup. Ya, nggak terlalu banyak. Sampai ini kita refleksi saja, refleksi lah. Ya. Monggo Bapak Ibu, kita tutup kegiatan hari ini dengan refleksi mungkin perwakilan dari kelas 1. Kelas 1 monggo. Perwakilan monggo. Refleksi saja. Pertanyaannya adalah apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Refleksi saja, Bu. Sudah hidup itu. Nah, ini kurang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Pemaningan SDM Sekali 2. Dalam pembelajaran tadi mulai dari awal sampai akhir, saya banyak mendapatkan pengalaman. Maksudnya itu dalam menangani, terutama yang saya dapatkan itu dalam menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Juga saya membutuhkan karena di SD saya juga banyak siswa yang berkebutuhan khusus. Terima kasih atas bimbingannya atau sarannya gimana caranya untuk membimbing anak yang berkebutuhan khusus tadi. Yang kedua tentang motivasi tadi, juga saya sedikit tahu gimana caranya untuk cara atau CP yang di atas gimana, harus rubriknya gimana, harus dikaitkan antara CP dan rubrik. Bukannya tadi kan misalnya tadi itu tentang anak bisa menyebutkan angka 1 sampai 10. Terus rubriknya apa tadi? Memahami. Apa tadi? Memahami. Hanya menuliskan. Menulis ya. Memahami langkah-langkah. Ya. Apa seharusnya kan harus matematika juga kaya yang disebutkan. Seharusnya itu anak bisa menyebutkan atau menuliskan huruf angka 1 sampai 10 gitu kan ya. Seharusnya gitu kan Pak ya. Itu tadi kan juga seharusnya kita meskipun download dari pemerintah itu Pak ya, kita harus dipilih dulu gitu loh. Nggak langsung diobservasi. Kalau kita langsung gitu Pak ya. Iya. Dipilih dulu. Terima kasih. Saya mendapatkan ilmu dalam konten ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup wis. Yang di
Rasul mungkin juga masukan untuk ketua KKB-nya untuk masalah sertifikatnya Pak, bisa dicicil. Tapi persoalannya ada sertifikat kan? Ya ada itu bisa disimpan di sana. Tenang. Itu mungkin daripada kita nanti ikut di kelompok lain kan. Ya nanti terima kasih untuk Bapak Ibu atas kehadirannya di SDN Batu Prapat. Saya selaku fasilitator tentang belum aja bisa walaupun itu ikut betul walaupun kita belajar boleh respon. Untuk itu apa yang disampaikan tadi semoga bermanfaat sebagai alat atau dokumen ajar kita untuk bagaimana kita mengetahui dalam proses belajar dan kelas untuk menjadi anak-anak yang berhasil dalam proses pembelajaran. Kami akhiri mungkin kami atas juga selaku terima kasih. Banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang atau apapun itu memang apa adanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.